Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah, NIM 21024262843 dari Mandarin Offering A. Ingin mempresentasikan hasil PPT saya mengenai bab 8 tentang korupsi dan pemberantasan dalam Islam. Bab 8, korupsi dan pemberantasannya dalam Islam. Kompetensi dasar, memahami konsep korupsi, menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. A. Korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. 1. Pengertian korupsi secara bahasa. Kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin atau corrumper, corruptio, atau corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. 2. Bentuk-bentuk korupsi dalam pandangan Islam tidak dikenal istilah korupsi, karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Akan tetapi, dengan melihat arti korupsi sebagaimana disebutkan di atas, banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. A. Gulul atau penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah ahdu syai wa dasuhu fi mataihi, atau mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Pada mulanya, gulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Quran Surat Al-Aji 334. Ali Imran ayat 161. B. Riswah atau suap. Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah riswah. Istilah ini berasal dari kata rasya yarsyu, riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain. 3. Hukum korupsi dan pandangan Islam. Hukum korupsi dalam pandangan Islam, korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar, karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan. Bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi. Bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Fakta empiris, hasil penelitian di banyak negara dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial. Upaya
menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Amanat UU nomor 20 tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter mahasiswa. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelijensi akademik mahasiswa, tapi juga membentuk mahasiswa yang berbudaya jujur. Memegang teguh amanah-amanah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yang dipercaya atau dititipkan kepada orang lain, sedangkan menurut Al-Maraghi 1974, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.